Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam pendidikan. Yang terhormat Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Ibu Profesor Dr. Farida Nugraheni Magister Humaniora, beserta jajarannya. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, Bapak Dr. Andes Ismail Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, Bapak Dr. Andes Ismail Magister Pendidikan, dan Ibu Profesor Dr. Farida Nugraheni Magister Humaniora. Yang saya hormati Guru Pamong Ibu Budi Utami, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Chandra Mawardi Wijayanti SPD, NIM 2321520021. Saya dari PGSD 01, PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan seminar pendidikan profesi guru. Seminar pendidikan profesi guru ini memiliki tujuan untuk membuat sebuah inovasi pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan 2 semester di Universitas Veteran Bangun Nusantara yang terletak di Sukoharjo, Jawa Tengah. Seminar pendidikan profesi guru ini meliputi 3, yaitu refleksi mata kuliah yang berisi tentang pengalaman yang didapatkan selama berkuliah selama 2 semester, kemudian paradigma guru yang merupakan pandangan guru tentang dunia pendidikan dari masa lalu hingga saat ini beserta perubahannya, dan juga desain inovasi yang merupakan sebuah perubahan yang diciptakan untuk memberikan warna baru di dunia pendidikan setelah berkuliah PPG Prajabatan ini. Mata kuliah yang terdapat di dalam PPG Prajabatan ini ada beberapa, yaitu yang pertama Filosofi Pendidikan Indonesia, yang kedua Perspektif Sosio-Kultural dalam Pendidikan, yang ketiga Praktek Pengalaman Lapangan 1 dan 2, yang keempat Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1 dan 2, yang kelima Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang keenam Pembelajaran berdiferensiasi, yang ketujuh Proyek Kepemimpinan, yang kedelapan Seminar Pendidikan, yang kesembilan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, yang kesepuluh Computational Thinking, dan juga yang terakhir Pembelajaran Sosial Emosional. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai mata kuliah yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu Filosofi Pendidikan. Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tentang sistem Among yang menuntun kekuatan kodrat anak dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Seorang guru harus mampu menjadi contoh dan teladan bagi peserta didik, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masa depan mereka. Selain itu juga selalu menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di setiap pembelajaran dan juga memotivasi yang baik. Guru harus memberikan dorongan bagi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan kodrat, minat, bakat, dan juga potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dalam mata kuliah ini saya belajar bahwa penting untuk memperhatikan karakteristik dan segala aspek perkembangan peserta didik. Ketika guru dapat memahami, maka guru dapat menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan karakteristik mereka, seperti strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan juga model pembelajaran. Pemahaman tentang peserta didik dapat digunakan guru untuk menyusun asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru dapat mengetahui kebutuhan dan kondisi peserta didik melalui profiling yang dilakukan, sehingga guru dapat menyesuaikan dan selalu memberikan motivasi yang tepat agar peserta didik lebih tertarik untuk melakukan pembelajaran.
Kemudian prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Dari mata kuliah ini saya belajar menyusun perangkat pembelajaran menggunakan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level yang mengacu pada tingkat pemahaman peserta didik dan juga pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching yang memperhatikan kebudayaan peserta didik. Dalam pembelajaran yang responsif terhadap budaya dan keanekaragaman peserta didik, guru dapat memasukkan pengalaman budaya peserta didik ke dalam pembelajaran. Hal ini tentunya dapat memotivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dan juga membantu mereka memahami materi karena sesuai dengan kebudayaan mereka sehari-hari. Kemudian perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pembelajaran bermakna yang diperoleh adalah guru harus memperhatikan sosiokultural peserta didik. Faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik perlu dipahami agar guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi mereka. Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang tepat, sehingga scaffolding yang dilakukan pada GPD dapat meningkatkan kemampuan peserta didik. Pada proses pembelajaran, guru dapat menerapkan bimbingan secara individu maupun kelompok, serta tutor sebaya. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai guru profesional, kita dapat mengetahui bermacam-macam karakteristik gaya belajar peserta didik. Sehingga ketika kita mengajar, kita dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Seperti gaya belajar apa yang akan digunakan untuk peserta didik yang heterogen. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan atau mengetahui karakteristik peserta didik untuk menyusun konten pembelajaran. Selain konten pembelajaran, kita juga harus memperhatikan proses, produk, dan juga lingkungan belajar di mana kita akan mengajar. Yang berikutnya adalah computational thinking atau CT. CT merupakan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut menjadi bagian yang lebih kecil sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Terdapat 4 fondasi utama dalam CT, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. CT dapat diintegrasikan pada mata pelajaran karena dapat mendorong keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. CT diperlukan pada abad 21 karena perkembangan digital semakin berkembang. Model pembelajaran yang tepat untuk mengintegrasikan CT adalah PBL atau Problem Based Learning dan juga PJBL atau Project Based Learning. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, maka proses pembelajaran dapat didasarkan dengan CT, di mana peserta didik diarahkan pada proses penyelesaian masalah, saling berkolaborasi, dan juga dapat berpikir logis dan juga kritis. Berikutnya, pembelajaran sosial emosional. Saya belajar bahwa guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dan prinsip-prinsip dasar pembelajaran sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan emosi, empati atau kesadaran sosial, hubungan sosial, dan juga pengambilan keputusan yang bijaksana. Guru harus mampu mengenali bagaimana konsep-konsep ini berhubungan dengan perkembangan sosial emosional peserta didik, serta bagaimana pengaplikasiannya dalam praktik pembelajaran, mulai dari perencanaan pembelajaran, penggunaan strategi pembelajaran, hingga penilaian dan juga umpan balik. Kemudian, proyek kepemimpinan. Dalam merencanakan sebuah proyek perubahan diperlukan pertimbangan dan rencana yang matang. Tidak hanya itu, saran dari berbagai pihak juga penting untuk kelancaran proyek. Dalam praktik pembelajaran, proyek kepemimpinan dapat mendorong peserta didik untuk saling berdiskusi, gotong royong, bermusyawarah, bertukar pikiran, saling memberikan ide ataupun saran kepada semua pihak, sehingga dapat mewujudkan perencanaan proyek dengan maksimal serta hasil proyek yang bermanfaat bagi semua pihak. Membangun paradigma baru terhadap makna guru.
Setelah mengikuti PPG dan melaksanakan serangkaian refleksi pengalaman belajar melalui mata kuliah seminar PPG, saya memperoleh makna guru bahwa guru tidak hanya mentransfer ilmu kepada peserta didik, melainkan bertugas sebagai fasilitator dan juga motivator bagi mereka. Guru dapat membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik, membantu mengembangkan minat dan juga bakat mereka, sehingga peserta didik memperoleh pembelajaran yang bermakna. Peran guru harus proaktif, yaitu melakukan perbaikan mengikuti perkembangan zaman, aktif dan juga kreatif. Makna guru dalam paradigma lama. Peran guru lebih fokus kepada penyampaian informasi kepada peserta didik. Guru dianggap sebagai satu-satunya sumber utama pengetahuan dan juga pengalaman, sedangkan peserta didik sebagai objek yang menerima informasi dari guru. Kurikulum dan metode pengajaran seringkali didasarkan oleh pengetahuan dan pandangan guru, tidak menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan juga karakteristik peserta didik. Tidak banyak ruang untuk siswa mengemukakan pendapat mereka dan berpartisipasi aktif pada pembelajaran. Sedangkan makna guru dalam paradigma baru sebagai berikut. Guru tetap penting dan berharga sebagai yang pertama, fasilitator pembelajaran. Guru sebagai fasilitator pembelajaran yang memfasilitasi proses belajar siswa dengan menyediakan sumber daya yang memberikan arahan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga peserta didik dapat mengembangkan pemahaman dan juga keterampilannya secara mandiri. Kemudian pengatur pengalaman belajar. Guru bertanggung jawab untuk merancang dan mengatur pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Mereka dapat menggunakan berbagai strategi, metode, dan alat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk memfasilitasi pemahaman dan eksplorasi siswa terhadap materi yang diajarkan. Kemudian sebagai pembimbing, guru membantu siswa dalam berpikir kritis, kolaboratif, dan juga dalam pemecahan masalah. Mereka memberikan umpan balik kepada siswa dan juga membantu mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, serta merencanakan langkah-langkah perbaikan. Kemudian sebagai kolaborator, guru bekerja sama dengan seluruh pihak atau warga sekolah seperti guru, masyarakat, dan juga orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan juga kondusif. Mereka berpartisipasi dalam tim pengembangan kurikulum, berbagi praktik yang terbaik, dan melakukan refleksi bersama untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Kemudian pembelajar seumur hidup. Guru terus mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan mereka. Mereka mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan, teknologi, dan juga metodologi pembelajaran untuk memperbaiki praktik mereka dan memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Kemudian, guru dapat membantu siswa dalam memilih dan memilah sumber informasi yang relevan, akurat, dan juga bermutu tinggi. Guru membantu siswa dalam menganalisis informasi dengan kritis, serta membangun pemahaman yang kokoh. Kemudian, guru menjadi pendukung dan juga motivator. Guru memberikan dukungan emosional, menginspirasi, dan memberikan dorongan kepada siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Guru menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan juga mendukung untuk memfasilitasi pertumbuhan siswa secara holistik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makna guru dalam paradigma baru adalah menjadi fasilitator, pengatur pengalaman belajar, pembimbing, membantu siswa menentukan sumber belajar, pendukung, kolaborator, dan pembelajar seumur hidup. Guru tetap menjadi tokoh penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Refleksi mata kuliah terpilih. Refleksi mata kuliah yang saya pilih adalah PPL, baik PPL 1 maupun PPL 2. Kegiatan PPL 1 diawali dengan orientasi, observasi, asistensi mengajar, praktik pembelajaran terbimbing, dan juga refleksi.
Sedangkan PPL 2 diawali dengan kegiatan orientasi, observasi, praktek pembelajaran terbimbing, praktek pembelajaran mandiri, kegiatan non-mengajar, perbaikan pembelajaran berkelanjutan menggunakan PTK kolaboratif, dan juga refleksi. Praktik pengalaman lapangan merupakan mata kuliah inti yang harus ditempuh oleh mahasiswa PPG Prajabatan untuk mengembangkan dan memperkuat kompetensinya sebagai pendidik profesional di sekolah. Pengalaman praktik mahasiswa dirancang sebagai proses perbaikan menggunakan format lesson study. Pada praktik pembelajaran terbimbing, mahasiswa PPG berlatih mengajar di bawah bimbingan intensif guru pamong dan atau dosen pembimbing lapangan. Setiap mahasiswa minimal melakukan 3 siklus pembelajaran terbimbing dengan menggunakan format lesson study melalui siklus plan, do, dan refleksi dan tindak lanjut. Sebelum melakukan praktek pembelajaran terbimbing, saya melaksanakan plan bersama guru pamong dan juga dosen pembimbing lapangan. Setelah melaksanakan plan, maka saya melaksanakan praktek pembelajaran terbimbing dan melakukan refleksi proses pembelajaran bersama DPL, GP, dan rekan mahasiswa. Saya juga belajar dengan mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pembimbing dan melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Menurut saya, lesson study sangat penting untuk diterapkan agar proses pembelajaran selalu mengalami perbaikan atau peningkatan. Saya belajar melalui pengamatan, praktik, dan refleksi yang membantu saya memahami konsep dan proses pelaksanaan pembelajaran terbimbing dengan lebih baik. Saya juga merasa bahwa pengalaman tersebut membantu saya untuk mengembangkan kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran secara lebih efektif, efisien, dan bermakna sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, melalui lesson study juga membantu saya dapat memperbaiki kelemahan dan mengasah kelebihan yang saya miliki sebagai calon guru. Pengalaman belajar dan invensi atau inovasi pembelajaran. Desain invensi dari pengalaman yang paling bermakna dari mata kuliah yang saya pilih adalah PPL 1 dan PPL 2. Pada saat praktik pembelajaran terbimbing di setiap siklus di PPL, menggunakan modul ajar dengan alur merdeka, menggunakan media pembelajaran yang inovatif seperti bahan literasi, ice breaking, asesmen yang menarik, PowerPoint, video pembelajaran yang disesuaikan, dan juga pendekatan culturally responsive teaching yang sebelumnya telah dipelajari pada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Pemahaman terkait hal tersebut digunakan pada praktik pembelajaran terbimbing serta praktik pembelajaran mandiri di PPL, serta penggunaan model pembelajaran problem-based learning dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Di sini saya menggunakan pendekatan TARL, supaya peserta didik dapat memahami apa yang saya sampaikan, serta penggunaan konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar yang saya sesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Belakang invensi atau inovasi pembelajaran. Latar belakang desain invensi atau inovasi pembelajaran didasari karena pentingnya membuat pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta dapat memanfaatkan berbagai teknologi. Peserta didik juga dapat belajar dan mengenal tentang nilai-nilai budaya yang ada, sehingga diharapkan peserta didik lebih memahami materi, antusias, dan aktif dalam pembelajaran. Saya ingin menciptakan suasana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik benar-benar merasakan merdeka belajar. Pemahaman dalam menyusun desain invensi atau inovasi pembelajaran. Yang pertama, penguasaan modul. Modul ajar merupakan salah satu instrumen yang penting dalam proses pembelajaran. Mempelajari dan mengamati modul ajar yang telah dilaksanakan guru dapat membuat kita memahami bagaimana membuat modul ajar yang baik dan efektif. Kemudian, pemahaman tentang pelaksanaan pembelajaran. Melalui pengamatan pelaksanaan pembelajaran, kita dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran.
Hal ini juga dapat membantu kita memperbaiki cara mengajar dan mengoptimalkan pembelajaran yang akan mendatang. Kemudian, pemahaman tentang manajemen sekolah. Manajemen sekolah yang baik dapat mendukung proses pembelajaran yang efektif. Kita dapat memperbaiki cara bekerja dalam tim dan berkomunikasi dengan baik dengan semua warga sekolah. Berikutnya, pemahaman tentang lingkungan belajar di sekolah. Lingkungan belajar yang kondusif sangat penting untuk menciptakan atmosfer belajar yang baik bagi peserta didik. Kemudian, pemahaman tentang pelaksanaan pembelajaran terbimbing siklus 1 dengan siklus 3. Pelaksanaan pembelajaran terbimbing adalah salah satu pembelajaran yang efektif untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Mempelajari pelaksanaan pembelajaran terbimbing dapat mengembangkan strategi yang efektif dan kreatif. Kemudian, pentingnya menerapkan lesson study untuk menghasilkan proses pembelajaran berkelanjutan untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih baik. Lalu, refleksi akhir PPL 1. Kegiatan ini penting untuk melakukan beberapa perbaikan dan berbagi praktik baik yang telah dilakukan sebagai bentuk meningkatkan kualitas suatu proses pembelajaran. Hal yang dapat dihasilkan dan dibagi yaitu berupa rencana tindak lanjut, sehingga saat pembelajaran berikutnya dapat terlaksana dengan lebih baik. Berikut adalah artefak-artefak PPL 1 dan juga 2. Artefak-artefak tersebut berupa modul ajar, LKPD, lembar evaluasi, foto pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu desain inovasi. Modul ajar dengan mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 4 dengan materi pola hidup gotong royong dengan meningkatkan sikap menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dan menggunakan pendekatan TARL yaitu mengutamakan pemahaman peserta didik dan juga CRT atau Culturally Responsive Teaching dengan memperhatikan budaya di sekitar peserta didik. Selanjutnya, ini adalah artefak penerapan desain inovasi. Kemudian untuk rencana tindak lanjut yang pertama yaitu pengembangan modul. Melakukan penyempurnaan dan perbaikan pada desain modul berdasarkan umpan balik dari pengajar dan siswa yang telah menggunakan modul tersebut. Kemudian memastikan modul tersebut apakah sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, membuat aktivitas atau tugas yang dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Yang kedua, pengimplementasian di kelas. Menggunakan media yang lebih menarik lagi. Mendorong guru untuk memanfaatkan modul sebagai sumber referensi dalam pembelajaran tentang membangun masyarakat yang beradab. Kemudian mengorganisasi diskusi kelompok, eksperimen, atau kegiatan praktis yang relevan dengan topik tersebut. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengetahuan mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong kolaborasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai seminar pendidikan profesi guru. Apabila banyak tutur kata maupun tingkah laku yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.